Ya, ya sekalian, bismillah. Jadi ada sihir di era digital namanya. Sihir melalui jaringan telepon, melalui voice note recording di WhatsApp, melalui typing teks ya, melalui pesan, dan juga bahkan melalui website. Jadi kita masuk website, kita baca, kita kena sihir. Bahkan sihir ini tidak tanggung-tanggung. Ada jenis sihir pemurtadan. Dan kemudian selain daripada itu, ya, ada juga sihir yang tidak sulit dideteksi. Kadang melalui kiriman pos, begitu ya, dikirim, lalu kita memegangnya. Ini zaman modern ini terjadinya. Apalagi kalau melalui visual begini, nih hati-hati nih orang yang suka bermudah-mudahan dalam video call, ya kan, suka dengan seseorang, itu sangat besar sekali, hipnosis aja bisa terjadi. Nah, kalau zaman dulu melalui rokok, asap rokok, minyak wangi, sapu tangan, itu zaman dulu klasik gitu ya. Kalau yang modern hari ini bisa melalui bisa berbagai hal ya, termasuk tadi melalui telepon. Termasuk yang Ibu Asti ya dari Bandung ya, Ibu alami ada miss call sampai 60 kali ini dan itu. Bagaimana solusinya teman-teman sekalian ya? Pertama, kalau kita sudah mengetahui ada sihir melalui satu media, misalkan tadi ada ular masuk, ada ada binatang, berarti kan penanganannya pun secara fisik juga. Misalkan rumahnya ditabur garam. Ini bukan tabur garam mistik ya, memang menghalang ular itu masuk di pintu-pintu. Begitu. Ya, ditutup jendela-jendela. Sebagaimana Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika malam tiba maka setan menyebarkan pasukannya. Maka ajaklah anak-anak ke rumah, tutuplah pintu-pintu, tutup geriba-geriba, matikan lampu-lampu, kata Nabi. Karena setan itu bisa masuk ke tubuh tikus, menarik sumbu, menimbulkan kebakaran. Nah, ini dia. Maka kemudian, ya hadirin sekalian, itulah yang harus kita lakukan secara fisik. Nabi itu menutup pintu, membaca bismillah agar tertutup setan. Menutup geriba, kata ulama ini, meskipun ditutup satu ranting, ini akan tertutup dari setan, tidak dipakai setan. Ya. Apalagi sihir ini bisa dikirim melalui media binatang kayak kodok. Ya, itu saya alami 15 tahun saya itu ya. Ada kodok, ada ular, maka hindari hal-hal itu masuk secara fisik, juga secara rohani, secara doa, berarti dilindungi dengan doa. Nah sekarang Ustaz, gimana handphone saya Ustaz ini? Apakah harus diruqyah handphonenya? Betul, ruqyah handphonenya, jangan ragu-ragu. Saya enggak sedikit meruqyah laptop, meruqyah kamera, meruqyah infocus, ya, meruqyah sound system, meruqyah listrik, ya. Tidak sedikit teman-teman, meruqyah kucing, meruqyah monyet, meruqyah ayam, ruqyah tanaman, binatang, ruqyah semuanya, karena memang sihir bisa menempel di benda-benda fisik, apalagi ada buhu sihir namanya yang hanya akan netral dengan ruqyah. Lalu tutorialnya gimana meruqyah handphone Ustaz? Yang jelas jangan disiram air ruqyah, ya kan? Meruqyahnya berarti dibacakan ayat kursi pada handphone tersebut. Bagaimana contohnya? Ini katakanlah handphonenya, ya pegang aja. Pegang ya, di situ ibu biasa wudhu, sholat 2 rakaat, ya mohon kepada Allah, ya Rabb, hamba ingin meruqyah handphone ini, nampaknya terpengaruh sihir. Ini menyalakan handphonenya. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Kalau a'udzubika kan untuk kita. A'udzubika, aku berlindung kepada Allah. Kalau untuk orang lain, u'iduka. Ini barang ini masuknya Anda. U'iduka bikalimatillahi tammah. Aku lindungi kamu dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitani wa hamah, dari seluruh gangguan setan dan pengaruh binatang, wa min kulli ainil lamah, dari gangguan ain, ya, orang yang hasad. Lalu ibu bacakan di situ ayat kursi, lihat ya, ayat kursi dan al-falaq. Lengkapnya ayat kursi, ya, al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya, kenapa? Ayat kursi jelas melindungi rumah kan? Ya, ayat kursi melindungi rumah. Al-kafirun melindungi dari racun binatang, mungkin bakteri, virus, segala macam, radiasi dan lain-lain ya. Kemudian al-ikhlas ini membuat kita membaca sepertiga Al-Qur'an, barokah. Al-falaq memang melindungi dari sihir. An-nas ya dari was-was.
Kadang kita ada telepon, ngeri, was-was. Nggak usah ngeri, delete, blokir kan selesai sebenarnya. Atau ibu berdering terus, usah silent, selesai. Ganti nomor ya ganti nomor, nggak masalah. Hanya kalau ibu ganti nomor, kalah. Ya ini. Nah, rumah disihir, jual rumah, kalah. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ginjal kena sihir, diganti ginjalnya. Menang apa kalah? Kalah. Ya, sakit lambung, minum obat lambung, kalah. Namanya non fisik, lawan dengan non fisik. Doa. Kenapa tidak yakin dengan doa? Belajar sampai kita benar-benar yakin. Kalau perlu handphonenya deketin saat kita baca Al-Baqarah di situ. Tapi kalau sudah gitu, sudah seminggu saat diruqyah nih handphone nggak beres-beres Ustaz. Ngeruqyah handphone jangan seminggu, ya. 2-3 kali selesai. Yang penting adalah diri Anda, karena yang ditarget Anda bukan handphone itu. Ya, demikian saya tambahkan ada juga sihir yang menyerang website ya. YouTube. Apakah dia berbentuk virus yang take down daripada akun YouTube? Ustaz, tidak. Jin nggak begini. Ya. Dia itu makhluk kecil yang halus, ya, imut-imut, bisa mengganggu saluran listrik di kabelnya. Dia bisa mendorong elektron ke kiri dan ke kanan yang memutus arus. Makanya setan bisa memindahkan awan karena dia mendorong partikel-partikel air itu. Sama juga ya Bluetooth, koneksi Bluetooth, infrared, downloading, uploading bisa dihalang oleh setan. Karena memang dia bisa mengintervensi frekuensi gelombang elektromagnetik, udara, listrik dan lain-lain. Allah. Ibu demikian ya, lebih khusus nanti baca Al-Baqarah di area ada sihir itu. Dulu ada mobil kena sihir segala macam. Bacakan Al-Baqarah di sana, mandikan. Yang bisa dimandikan. Ini kalau saya ngomong terus banyak, ada orang komputernya di baluri zaitun ya, tiba-tiba jadi bagus, ada orang meruqyah oli mobil kalau dipakai dakwah suka mogok. Banyak sekali testimoni saya. Pokoknya jelas ada dan demikian adanya, maka terapilah bendanya secara secara seremonial aja ya. Jangan diruqyah habis-habisan handphonenya, lupa ngeruqyah kita. Padahal targetnya jiwa kita. Ibu sehat nuhun ya, dari Bandung, sehat-sehat. Ya. Ternuhun, jazakallah khair. Ya, ini izin saya posting buat inspirasi buat orang lainnya. Ya.